Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada segmen Bincang Santai kali ini, saya kedatangan 4 teman kongko BB69 yang merupakan sutradara dari 4 film yang mengisi Omnibus Pandemi yang baru saja rilis tanggal 16 September lalu. Yang pertama ada Mas Alif yang menutradarai dan menulis naskah segmen Mi Level Setan. Apa kabar nih Mas? Halo Mas, kabar baik, Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Salam kenal ya. Selamat pulang juga Mas Setiawan. Yang kedua ada Mas Azam yang menyutradarai dan menulis naskah segmen Arumi dan Lidah Pocong. Apa kabar nih Mas Azam? Halo Mas, baik. Wah, ini udah sering nih kita Mas ya. Udah langganan kayaknya. Udah langganan ya. Oke, yang ketiga, yang berikutnya ada Mas Nabil yang mensutradarai dan menulis naskah segmen Berpulang. Apa kabar nih Mas Nabil? Halo Mas. Sehat ya? Oke, yang keempat ada Mas Riza yang menyutradarai segmen Gumpalan. Apa kabar nih Mas Riza? Alhamdulillah baik. Sehat semua, ya, puji Tuhan nih semuanya sehat ya. Nah, ini nih cukup menarik nih Omnibus ini nih. Jadi saya ingin ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan nih. Yang pertama, kira-kira bisa gak ceritakan mengenai ide atau awal ide pembuatan daripada Omnibus Pandemi ini dari mana nih sampai berkumpul 4 sutradara wahid ini? Ayo, siapa nih kira-kira nih? Otaknya Mas Riza katanya ya. Enggak sih, sebenarnya berawal dari teleponan aku sama Bang Azam ya di bulan Juli. Karena waktu itu aku juga lagi isoman, jadi gabut ya nelponin banyak orang. Terus sampai akhirnya kita ngobrol nih, seru kali ya kalau kita collab gitu. Tapi kondisi kita kan di beda kota. Terus enaknya gimana caranya ya? Apa kita bikin sesuatu yang bisa kita bikin di rumah masing-masing gitu. Terus sempat mikir-mikir apa kita bikin film adegan satunya di sana, adegan duanya di sini, kayaknya malah nggak nyambung kan. Ya udah apa bikin omnibus aja gitu. Tapi kalau berdua kan kayaknya sepi ya, kurang banyak. Akhirnya kita dari obrolan itu ngajak Alif dan juga Nabil. Baru akhirnya kita meeting berempat, terus kita cari konsep. Mau ceritain tentang apa, benang merahnya apa, dan akhirnya ketemulah judul pandemi. Dengan benang merahnya ada soal ya pandemi itu sendiri, soal situasi isoman dan segala macam, dan juga meme, dan semuanya genrenya horor. Oke, menarik nih. Kenapa milih 4, bukan 6, bukan 8 atau 10? Wah, ayo. Mungkin karena kami sih mikirnya karena teman-teman kalian lihat mungkin kayak terbaik di bidangnya gitu kan, kayak di skenanya gitu. Maksudku kayak Alif kan punya channel YouTube namanya DDG Production. Itu tuh kalau masih lihat tuh film-filmnya tuh emang rata-rata view-nya gede. Dan Alif tuh tipikal filmmaker yang apa ya? Itu sangat-sangat paham dengan audiens YouTube gitu loh. Makanya filmnya sangat digemari banyak orang dan subscriber gede, view juga ini. Jadi kayak kita pikir Alif ada perwakilan yang paling oke nih buat pandemi kan, karena pandemi juga bakal ditaruh di YouTube. Terus ada Nabil juga kan. Nabil juga senias muda yang aktif bikin film di Sumedang gitu. Dan kita pikir kayak dia juga perwakilan yang oke juga gitu buat film pandemi ini gitu. Jadi kita pikir, ayo udah mungkin kita yang berempat dulu, karena kemarin gimana Bang Nija ya, kita juga mikir mungkin ini kayak test drive itu kali ya. Kalau misalnya ini sukses kayak oke, ini mungkin next kalau kita mau bikin omnibus lagi kita bisa bikin ajakin orang lebih baik. Oke, ini kayaknya bakalan ala-ala VHS ya, yang akan bersambung terus ya. Gitu. Nah, sekarang kenapa horor? Bukan campur-campur dalam arti omnibus, tapi campur-campur, yang satu horor, yang satu komedi, yang satu benar-benar pure komedi ya, dalam arti yang satu komedi, yang satu cinta, tapi benar-benar kalian maunya horor. Kenapa tuh? Kenapa memilih itu? Sebenarnya waktu itu kita bahkan nggak kepikiran genre lain ya. Mungkin karena memang kami berempat cukup dikenal dengan filmmaker horor dengan ciri khasnya masing-masing.
Jadi ya ketika kita punya ide ini ya udah horor gitu. Tapi ya tinggal horornya mau yang kayak gimana. Akhirnya kami berempat juga punya eh, rasa horor yang berbeda-beda. Dan persepsi yang berbeda ya. Nah, berikutnya nih, kenapa ngambil benang merah mie? Kenapa bukan bubur ayam lah, atau ketoprak? Kan kayak bubur ayam kan itu kan sangat fenomenal sampai memecah bangsa. Ketoprak kan sekarang kan gitu apa di atas ketoprak ada kerupuk. Nah, maksudnya kenapa mie? Bukan makanan lain yang familiar juga. Aku izin jawab ya. Iya. Ya, lagi-lagi sebenarnya karena kita konsepnya pengen yang simple ya, yang kita syuting di rumah dan memang suasana pandemi, apa sih kira-kira yang bisa kita raih di rumah gitu, dan yang paling mudah ditemukan ya salah satunya adalah mie. Khususnya mungkin buat orang-orang isoman yang akan boros gitu kalau mungkin pesen ojek online atau apa ya akhirnya larinya ke mie gitu. Jadi ya akhirnya yaudah apa kita bikin mie, dan kebetulan pandemi dikasih kan jadi pandemi. Kayak asik aja, catchy judulnya. Kalau bubur jadi goyang bubur ya, bukan goyang kubur ya Mas ya. Beda lagi. Goyang bubur beda lagi. Oke, menarik. Jadi itu lagian juga supaya propertinya gampang diambil ya. Nggak mungkin kita teleponin martabak, beli martabak nanti cut masing-masing ya. Iya. Oke, nah sekarang nih untuk Mas Alif nih, saya mau nanya nih, ide cerita dari mie level setan itu dari mana sih? Sebelumnya itu kan kita pada saat nentuin bahwasannya mie yang dijadikan objek itu beneran kayak pressure sendiri sih. Aduh, mie dijadiin buat horor gimana anjir, itu kayak pressure banget kan. Kayak mungkin orang awam nggak kepikiran bakal bisa jadi horor kan untuk sebuah mie kayak gitu. Nah, dan kebetulan sendiri Alif nyari idenya itu gimana? Alif tahun lalu itu sempat bikin film Sahur judulnya, film horor juga. Kebetulan di film Sahur itu Alif dan tim itu ngemake mie instan juga, jadi nge-highlight mie instan juga. Nah, Alif mikir, wah kayaknya seru nih kok semisal film Sahur yang sudah aku buat tahun lalu itu kayak dibuat sequelnya. Nah, kebetulan kan film Sahur juga sudah banyak yang ngelihat, otomatis kan kayak pingin tahu kelanjutannya, dan kebetulan juga film Sahurnya Alif tuh endingnya emang Alif buat gantung. Jadi ada kemungkinan buat sequelnya tuh masih kebuka luas. Nah, pada saat itu, ternyata aku udah nemu benang merahnya, udah nemu alur cerita kelanjutannya. Ya udah, aku pakai mie level setan ini menjadi kelanjutannya Sahur dan sama-sama nge-highlight mie instannya. Nah, sebagai pembeda, karena untuk di film Sahur itu tidak pure horror, nah di mie level setan ini Alif inginnya ngemasnya bener-bener pure horror dan ada adegan sedikit gore mungkin. Itu sih untuk awal mula idenya itu dari kelanjutan film Sahur yang tahun lalu, dan kebetulan sama-sama highlight mie instan gitu sih. Nah, sih yang pasti adegan terakhir Sahur kan kita nggak tahu ngelihat siapa ya, dalam arti mungkin itu padahal jawabannya ada di sini nih, ternyata beneran ada setannya gitu ya. Bener. Soalnya banyak juga penonton YouTube itu yang di kolom komentar tuh, aduh mereka lihat apa sih di film Sahur tuh, mereka lihat apa di endingnya. Nah, jawabannya ada di mie level setan gitu sih. Oke. Saya mau nanya nih, untuk tokoh utamanya itu sebenarnya itu adiksi terhadap mie gitu digambarkan atau gimana? Jadi yang si adik yang perempuan itu tuh se-addicted sama mie instan plus kayak bubuk cabai gitu ya, rasa pedes gitu. Kebetulan kan namanya kalau misalnya orang lagi lagi isoman berusaha sembuh dari COVID atau apa gitu kan, kadang kan ya harusnya kan makan yang lebih bergizi lah ya. Nah, tapi karena namanya mie instan, bubuknya aja tuh aromanya udah subhanallah sekali kan, sudah itu banget kan ya. Udah itu juga kayak kayak suatu godaan sendiri sih. Orang nahan aroma bubuk ya, kayak ya sebut merek lah Indomie apa mie sedap tuh kan emang susah banget kan.
Nah itu jadi kayak godaan antara, aduh aku mau nurutin si kakakku yang sudah berkorban demi aku, atau aku nurutin aroma mie instan itu, gitu sih. Jadi kayak tekanan batin seorang manusia biasa. Nah, hubungan dengan setannya itu apa ya? Dalam arti setannya itu Nah, kan apakah yang menggoda atau yang gimana ya pas awalnya? nah, jadi setan kan emang basicnya sifatnya setan kebanyakan tuh kan emang ngegoda manusia kan. Kalau misalnya secara umum kan kayak ngegoda iman buat ibadah bla bla bla. Nah, untuk di film ini tuh Alif kayak ngegoda bahwasannya udah kamu nggak usah nurutin omongan kakakmu buat makan-makan yang sehat, udah kamu nurutin egomu aja buat bikin mie instan bla bla bla. Nah, setannya itu untuk mempengaruhi pemikiran si adiknya sih, dan akhirnya adiknya terlena sama setannya, ya udah dia ikut bikin mie-nya itu. Jadi adiknya tuh dikontrol sama si setannya. Nah, kenapa pada saat si adik kayak ngudek-ngudek aduk-ngaduk mie, setannya kan ngikutin dari belakang kan. Nah, itu dikontrol sama si setannya. Oke. Jadi istilahnya bukan setannya yang ngikutin dia, tapi dianya yang ngikutin setannya. Istilahnya dalam arti itu perumpamaan bahwa mereka istilahnya dirasuki atau dikontrol ya, dalam arti ya, seperti itu ya. Betul. Oke, menarik. Nah, Mas Azam, kenapa nih ide ceritanya kok bisa absurd gitu? Seperti biasanya sih. Kalau bikin film bagus soalnya nggak nyampe otaknya. Saya cuma bikin yang absurd doang. Kalau misalnya bikin film bagus, saya akan nelpon Mas Azam. Mas Azam, ini kamu yang bikin bukan? Langsung kayak dipertanyakan gitu loh. Ini siapa ghostwriter-nya? Ghostwriter-nya siapa? Ya, gimana? Idenya dari mana nih? Pocong. Apa ya? Awalnya kan emang marak kan gitu kan, kayak ada mitos apa sih? Warung-warung makan yang pakai liur pocong supaya makanannya enak. Jadi ada kan kayak ungkapan di mana kayak misalnya, kok kalau makan di restoran enak, pas dibawa pulang gak enak gitu ya. Biasa aja rasanya gitu. Karena kalau di warung-warung orang-orang pakai pesugihan lidah pocong itu loh buat bikin makanan enak. Jadi aku coba kayak mungkin bisa kali ya kayak dibawa ke skala yang lebih kecil di rumah doang gitu. Tapi kayak mitosnya dibawa gitu, dan kayak aku pelintir dengan komedi ala aku gitu. Jadi itu sih ide awalnya. Lucu juga sih itu, pocongnya nggak lompat ya, lari ya. Kenapa tuh? Karena susah apa karena emang ide awalnya itu ya udah dibikin saya sekonyol-konyolnya apa gimana? Saya kalau lompat susah sih ngejarnya. Itu dia mah. Iya, maksudnya kalau misalnya pakai melayang gitu, pakai skateboard itu kan effort juga ya. Jadi lari aja deh, biar gampang. Gitu sih. Nah, kalau unsur-unsur komedi yang awal-awalnya itu dapat ide dari mana, Mas? Yang pembukanya itu? Aku sebenarnya kayak nunjukin bahwa ini tuh penonton ngelihat isi kepala Arumi gitu. Jadi kayak Arumi tuh hidup dalam dunia sendiri gitu loh. Jadi kayak dia mikir bahwa dia ngomong sendiri sama audiens yang dia ciptakan sendiri gitu kan. Jadi ketika dia kayak lagi ngobrol sama audiens, ada yang tepuk tangan, dia ketawa, padahal nggak ada siapa-siapa gitu loh. Itu tuh kayak nunjukin bahwa emang dia halu gitu loh. Emang palanya gesrek aja. Kayak dia juga kayak jadiin bumbu Indomie jadi kayak kokain gitu kan karena emang gesrek gitu. Jadi kayak ketika dia mesen liur pocong lewat Gojek itu kayak ya udah lah ya gitu loh, kayak ya lumrah sih buat Arumi gitu, karena Arumi emang gesrek gitu. Wah, ini nih ini disclaimer nih, jangan sampai ngikutin tuh ya bumbu di sedot ya. Nggak boleh. Soalnya Indomie mie sedap laksa ya, itu kan bumbunya putih banget ya kayak kokain ya. Nah, hati-hati aja tuh. Nanti generasi benar-benar generasi Indomie nih atau generasi mie Candu Indomie beda definisi. Candu Indomie beda. Aduh. Iya, seru. Nah, kalau Mas Nabil nih, ide dari cerita berpulang itu dari mana nih, Mas Nabil? Sebenarnya awalnya itu ya kita ditawarin sama Bang Azam, Bang Rizal. Nabil suara kecil, Nabil. Maaf, suaranya kecil. Ya, kedengeran? Ya. Sebenarnya awalnya bingung gitu ketika ditawarin sama Bang Riza sama Bang Azam bikin film pendek horor ketika pandemi dan harus bikin mie gitu. Sebenarnya banyak, jadinya bingung gitu mau ngambil tema seperti apa. Dan Nabil nyoba
ngulik-ngulik lagi gitu horor apa yang bisa berbeda gitu dari ketiga sutradara ini gitu. Ketika Bang Azam bikin horor absurd, Alif bikin gore gitu, jadinya Nabil mencoba untuk horor apa lagi gitu yang bisa dicoba gitu. Nah, Nabil coba banyak kan ketika pandemi saat ini gitu, orang-orang meninggal dan diiming-imingi meninggal karena COVID gitu. Dan Nabil combine sama seorang anak yang kakaknya baru aja meninggal gitu. Nah, di tengah malam dia kelaparan dan tantangannya itu dia harus bikin mie tapi jenazah kakaknya masih ada di ruang tengah gitu dan disemayamkan besok harinya. Dan ya Nabil nyoba untuk mencoba untuk apa ya, orang penonton gitu bisa relate, lapar tengah malam dan apa ya, ketika ada yang meninggal terus ditanya gitu meninggalnya karena apa, apakah karena ini, itu udah hal-hal yang lumrah gitu kan ketika di Indonesia ini. Nah, makanya ketika horornya digabungin sama isu-isu atau keadaan yang biasa orang Indonesia lakukan atau dapatkan gitu, jadinya menarik aja gitu. Soalnya kalau yang Mas Nabil punya nih kayak lebih membumi nih, dalam arti horornya itu horor-horor klasik ya, dalam arti di mana memakai suasana, terus habis itu di mana nggak ada macem-macem, dalam arti nggak ada bumbu gore, nggak ada bumbu yang dalam arti yang aneh-aneh, tapi itu ini benar-benar klasik nih, berbeda dengan tiga sutradara lainnya ya, dan itu yang ingin ditampilkan oleh Nabil ya, Mas Nabil ya. Ya, Nabil sendiri nyoba untuk yang belum pernah Nabil coba itu horor atmosfer, dan emang cukup challenging juga karena banyak main sunyi dan apakah penonton bakal ketakutan atau enggak, karena kan horor pasti identik dengan scoringnya gitu ya, dengan musik-musik tegangnya, dan ya Nabil coba dengan mainin suasana gitu. Oke, menarik nih. Nah, kalau dari Mas Riza gimana nih, Mas Riza? Ide dari gumpalan ini apa nih? Gumpalan itu sebenarnya dari kisah nyata temanku ya, yang dia ngekos selama kuliah sarjana dulu, dan sering nemuin gumpalan-gumpalan rambut di sekeliling kasurnya, dan itu tiap pagi selalu ada. Kebetulan temanku itu cewek, dan rambutnya kayak sekitar sebahu, dan rambut yang ditemuin tuh bisa panjang banget, tapi udah berbentuk gumpalan. Jadi tiap pagi selalu nyapu, tanpa dia tahu sebenarnya ini apa atau dari mana. Ya itu sih awalnya dari situ. Terus aku gabungin juga sama cerita temanku yang lain yang dia dapat kiriman makanan dari ojek online yang dia nggak tahu siapa yang ngirim, dan itu berkali-kali. Bahkan ketika dia pindah kos dan nggak ada, sebelum ada orang lain yang tahu kosnya dia, udah ada yang ngirimin lagi. Dan ketika dia nanyain teman-teman yang dekat sama dia, pacarnya atau sahabatnya, juga nggak ada yang ngaku ngirimin makanan itu. Dan itu kondisinya udah dibayar ya makanannya ya, bukan makanan yang disuruh bayar kayak kasus-kasus itu. Dan tak gabungin lagi sama cerita temanku yang beda lagi, yang keluarganya memang suka dikirimin santet ya, bisa kita bilang, sampai orang tuanya sakit-sakitan, sampai Pak D-nya dan keluarganya lumayan chaos lah gara-gara itu, karena persaingan bisnis kalau nggak salah. Jadi ya dari 3 hal itu aku gabungin, dan aku coba juga ingin bikin horor yang belum pernah aku bikin sebelumnya ya untuk di film pendek. Kan kemarin juga baru rilis ya film panjang Gibah. Aku juga kayak tertantang nih mau bikin semacam Gibah gitu yang treatmentnya disturbing, yang bikin jijik, bikin mual segala macam, tapi versi film pendeknya. Jadi ya akhirnya jadilah si film Gumpalan ini. Oke, jadi emang sengaja masukin unsur jijiknya itu ya, dalam arti bermain dengan muntah, dalam arti seperti itu ya. Iya. Ya, sebenarnya challenging juga sih buat aku dan kru, karena dulu sempat bikin film yang judulnya Cantik, ada satu adegan muntah dan itu cuma sebentar aja, mualnya berhari-hari sama ngedit juga mual. Apalagi yang ini lebih
lebih ekstrim lagi ya. Muntahnya beberapa kali, bahkan dari mulut ke mulut, dan segala macam. Jadi lumayan agak apa ya, nggak sampai trauma juga sih, cuma lumayan agak inilah. Berapa hari nggak makan mie lagi? Baru tadi siang makan mie. Baru tadi. Ada gumpalannya gak? Oke, menarik. Nah, sekarang kita kembali ke Mas Alif lagi nih. Nih, saya mau nanya ini, kenapa sih setannya itu memilih setan bermukena dan tanpa wajah hitam ya dia ya? Dalam arti benar-benar rata istilahnya. Terus apakah ada dalam eksekusi film ini ada inspirasi dari film atau sutradara lain nggak? Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan yang paling banyak ditanyain sih ke Alif. Kenapa sih ke Alif kok hantunya pakai mukena bla 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 bla? Nah, kenapa? Karena yang pertama orang Indonesia, terutama horor Indonesia, itu lebih kerasa horornya kalau misalnya dekat dengan budaya atau agama yang kebanyakan di sekitar kita. Nah, kayak ibaratnya kayak filmnya Makmumnya Bang Riza, itu kan hantunya kan pakai mukena juga kan, dan bisa impact-nya bisa segede itu karena pertama itu ya balik lagi karena deket sama kebiasaan kita. Kalau misal yang muslim ya itu sholat tahajud, terus tahu-tahu sholat tahajud sendirian, bla identik sama mukena juga. Nah, Alif pakai pendekatan seperti itu. Kenapa sih hantunya pakai mukena bla bla bla? Nah, karena Alif pengen penonton itu kayak ngerasa deket gitu. Jadi kalau semisal nih hantunya kayak ala-ala ya bisa dibilang ala-ala luar negeri, mungkin kayak gimana-gimana kan kayak kesan relate-nya kan kurang. Jadi Alif kayak ngerancang udah pakai mukena aja, terus mukanya di kayak itemin, di kayak apa ya, muka rata item buat apa ya, sense of scare-nya di situ. Itu aja sih sebenarnya. Dan untuk meminimalisir budget juga. Nggak usah make up lagi ya. Karena kita zero budget sih khusus yang buat Alif. Nggak ada budget apapun, kita punya peralatan ini, kita punya perlengkapan ini, outfit ini, ya udah pakai aja. Dan kebetulan juga kan di film Sahur, itu hantunya itu juga mukena, cuma tidak dilihatkan mukanya. Nah, ibaratnya di Mi Level Setan ini adalah versi upgrade dari Sahur. Jadi benar-benar frontal, benar-benar lebih berdarah, bla bla bla, yaitu di film Mi Level Setan ini. Jadi alasan buat kenapa sih pakai mukena, alasannya yang paling faktor utama sih karena biar lebih dekat aja sih, lebih relate gitu. Ada ini nggak, ada pengaruh inspirasi dari film atau sutradara nggak ya? Kalau ini sih nggak ada sih. Kalau Mi Level Setan ini sebenarnya nggak ada kayak patokan sutradara atau apapun tuh, nggak ada sih. Seingat aku nggak ada. Gitu. Itu lidahnya, propertinya itu emang udah ada dari sana apa? Nah, untuk lidahnya sendiri itu emang beberapa bulan lalu kita sempat beli. Jadi sebelum ada project pandemi ini, Alif udah beli duluan sih lidahnya. Dan aku belum tahu waktu itu dipakai buat apa. Jadi ya asal beli aja. Waktu itu di Shopee ada flash sale, ya udah beli aja kan. Mumpung ada flash sale. Udah Alif beli, dan kebetulan juga beberapa bulan kemudian ditawarin project pandemi. Ya udah, aku punya objek ini nih, aku habis beli barang ini, barang lidah palsu ini. Ya udah, aku mau manfaatin aja di sini. Gimana caranya aku lidah nyambungin ke mie, nyambungin ke ini, dan akhirnya bisa, dan akhirnya jadilah naskah Mi Level Setan, dan akhirnya entah itu mie, entah itu lidah, kepakai semua sih, alhamdulillah di situ. Mantep. Untung bukan beli lidah yang kiss tuh, yang panjang itu ya. Lidah yang alis kiss. Oke, mantap. Nah, Mas Azam, kenapa memilih tadi itu pocong? Dan dalam eksekusi yang kali ini nih, ada istilahnya ada inspirasi dari film atau sutradara nggak? Kalau pocong karena tadi kan terkait sama mitos yang sering beredar gitu kan soal ludah pocong. Kalau misalnya kayak kayak style gitu, aku tuh sebenarnya kebetulan ini makanya aku bersyukur banget sama project ini kan, dan karena aku ngerasa kayak ini tuh tempat aku belajar untuk kayak pengukuhan style gitu loh Mas. Jadi kayak kan selama ini aku bikin film kan kayak emang kayak mengacu pada film ini tribute untuk era ini gitu kan. Atau misalnya kayak film ini
homage untuk ini gitu. Sementara Army adalah film yang berdiri sendiri gitu loh Mas. Jadi kayak dia film yang aku pikir, oh ini aku bisa nunjukin bahwa ini adalah style Azam kalau misalnya dia nggak terikat sama agenda tertentu gitu loh. Misalnya kayak, oh ini berarti kan saya kan homage buat 2000-an segala macam. Ini lebih kayak melting pot dari berbagai elemen yang aku suka dari film horor. Jadi misalnya kayak Nayato, jelas ya Nayato, pasti kelihatan gitu loh. Terus juga aku juga inspired dari film ini, style Rob Zombie, itu juga aku masukin juga di sini gitu. Jadi kayak, tapi ini kayak gimana aku bisa nyatuin beberapa style, elemen style film-film yang aku tonton, tapi dengan gaya penceritaan aku sendiri gitu loh. Gitu. Mantep. Bahkan ada istilahnya style kayak sitcom yang ada tepuk tangan segala macam ya awal-awal ya dalam arti ya. Ibarat kata nih kalau saya nonton ini ibarat kata nonton WandaVision tapi disatuin versi Azam. Sebenarnya jujur belum nonton sih sebenarnya filmnya. Sempat. Oke. Nah ini terus berikutnya nih Mas berikutnya Mas Nabil. Mas Nabil, kenapa nih mengambil horor ini kok sosok yang dikenal? Kan itu kan kakaknya ya. Berarti kenapa nggak horor dalam arti sosok yang tiba-tiba misalnya setan gentayangan masuk gitu, tapi justru sosok yang dikenalnya ini nih yang diambil? Karena dari awal Nabil mencoba untuk di setiap film Nabil itu horor walaupun menakutkan, tapi ada sisi harunya gitu atau enggak dekat lah sama penontonnya gitu. Karena ketika kakak sendiri itu meninggal, udah pasti kita takut, tapi di situ ada suatu perasaan yang sedih gitu ya. Ketika kita bikin horor tapi orang lain, itu pasti bakal beda feelnya gitu sama karakter utamanya. Nah, Nabil nyoba kakaknya baru meninggal gara-gara COVID, dan itu pasti banyak dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini gitu. Entah itu saudaranya atau siapapun gitu. Oke. Jadi emang perlakuannya itu lebih personal kalau misalkan kalau misalnya ketemu dalam arti sosok setan kita ngomong ya, atau arwah yang orang dikenal dengan sosok arwah yang kita nggak kenal sama sekali nih, rasa takutnya juga bercampur. Kalau yang kita nggak tahu, nggak pernah lihat kan, takutnya itu bener-bener pure scare. Saya bener-bener takutnya itu bener-bener pure takut. Kalau misalkan sosok yang dikenal itu bingung kali Mas Nabil ya, antara satu kangen, satu lagi takut dalam arti, bener ya Mas ya? Oke. Tapi nggak ada pengalaman kan ya? Nggak ada pengalaman pribadi kan ya? Nggak sih, cuman tetangga gitu banyak yang meninggal gitu. Jadi Nabi nyoba untuk menceritakan kembali gitu dalam bentuk film. Oke. Nah, berikutnya nih Mas Riza kenapa memilih si Kabi jadi badut? Maksudnya kenapa memilih si setan badut ini? Dan ada ada inspirasi dari film atau sutradara gak? Inspirasi film ya bolehlah disebut gibah. Terus juga film It ya, karena aku pakainya badut. Oke. Ya mungkin dua film itu. Kenapa badut? Nah, nanti Kenapa bukannya badut? gendrowo atau bukannya apa kan ini kan. Iya. Karena pertama dari kami tuh ingin ada interaksi antara si sosok ini dengan si tokohnya. Sedangkan kalau misalnya hantu ya, entah bentuknya apapun, entah mungkin pocong, kuntilanak, genderuwo atau semacamnya tuh biasanya dia tidak perlu bersentuhan secara fisik dengan si tokoh. Dan kalau misalnya kita bicara yang bisa sentuhan fisik kan ya lebih ke monster ya, makhluk monster, zombie atau semacamnya lah. Dan sampai akhirnya ya dari film It juga sih muncullah si badut ini. Dan badut itu semacam bisa dua alam gitu, bisa jadi hantu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, tapi saat dia hadir, dia itu padat dan dia bisa berinteraksi secara langsung, secara fisik dengan si tokoh. Karena kan memang kami juga ingin adegan-adegannya itu
kontak fisik, nggak cuma sekedar apa ya jump scare seperti selayaknya hantu. Gitu sih. Tapi bukan karena Mas Risa takut sama badut ya, jadi masukin badut ya? Enggak. Kalau saya takut, saya tidak akan bikin filmnya. Siapa tahu kan untuk melawan rasa takut trauma tersebut, ya kita buat lawan lah dengan membuatnya. Nah, tapi fun fact-nya si make up artisnya yang make upin badut itu dia takut sama badut. Tapi untung dia bisa ya kuat menahan ketakutannya. Oke. Mungkin kalau badut buatannya dia merasa dia nggak takut kali ya, karena dia membuat. Bisa jadi. Nah, kita kembali ke Mas Nabil nih. Kira-kira ada inspirasi dari film atau sutradara gak yang dalam pembuatan film Mas Nabil ini? Enggak sih. Cuman Nabil ingat lagi film yang pernah Nabil tonton, khususnya atmosfer horor ya. Kayak misal Autopsi Jando gitu yang main satu ruangan gitu. Dan kalau sutradara sih Nabil lebih senang banget sama film-filmnya Mas Timo sama film-film dulu yang Susana sutradaranya gitu. Nabil senang hantu-hantunya yang rambutnya besar gitu, jadi lebih serem. Oke, mantap. Oke nih, ini seru juga nih, masing-masing udah membeberkan dari inspirasi dan istilahnya latar belakang mereka. Nah, sekarang ini saya ingin nanya nih, sebenarnya ada pesan moral guys yang diinginkan dari tiap masing-masing kalian nih di film kalian ini dari Mas Alif? Pesan moralnya ada gak sebenarnya, apa cuman ya udahlah film horor aja? Ya, sebenarnya awalnya itu nggak ada pesan moral tuh nggak ada, bla bla itu nggak ada. Tapi pada saat sudah upload dan akhirnya netizen YouTube tuh kayak memberi kesimpulan sendiri bahwasannya kita dianjurin lebih makan makanan yang lebih sehat. Terus ada yang bilang makanya dengerin kakaknya kalau lagi ngomong bla bla bla. Tapi balik lagi sebenarnya Alif ngebikin itu tuh nggak ada tujuan kayak pesan moral sih, sebenarnya nggak ada sih. Tapi karena ini konsumsi publik dan akhirnya netizen YouTube sendiri yang membuat kesimpulan itu, tapi ya make sense juga sih. Jadi kalau misal kita punya saudara atau kakak yang ngenasehatin kita demi kebaikannya kita, ya kalau bisa sih diturutin gitu. Ya, paling nggak jauh-jauh dari itu sih pesan moralnya. Padahal Mas Alif sendiri nggak mau nyampein pesan, nggak ada. Bukannya pesan moralnya jangan pegang pisau sembarangan supaya lidahnya nggak. Kalau bisa sih jangan sampai ke pedes. Oh gitu. Apa ada lagi netizen yang bilang, makanya sebelum makan yang pedas cek lagi ada minum atau enggak gitu. Masuk akal. Terus udah bayar PAM belum ya, air PAM ya? Dicek lagi udah bayar PDAM belum, galon sudah keisi belum sebelum makan pedes. Itu sih pesan moralnya kayaknya. Dicek lagi kalau mau makan pedes gitu. Oke. Ternyata nih netizen lebih aktif ya. Nah, kalau Mas Azam gimana Mas Azam? Ada pesan moral nggak? Enggak sih, kita support degradasi moral Indonesia sih. Kita pengen merusak industri film dari dalam sih sebenarnya. Enggak deng. Enggak apa ya. Kalau dibilang pesan moral enggak ada sih. Maksudnya apa yang bisa diambil dari apa ilmu atau pesan bisa diambil dari cewek yang snort bumi domi coba? Ya enggak ada gitu. Kayak ya udah take it forward itu saja gitu filmnya. Bukannya apa? Siapa tahu pesan moralnya itu pilihlah bumbunya yang rasa apa gitu, enggak ya? Ya, well, mungkin coba mie laksa. Karena putih. Aduh. Iya. OTT. Apa? Tapi mie laksa enak banget sih, sumpah. Enak banget, parah. Nyoba, Mas harus nyoba. Enak banget. Promo. Ini kita promo nggak berbayar gitu lagi. Siapa tahu nanti di-endorse. Iya, bener ya kan? Shout out buat Bisdap mie laksa. Mantep deh pokoknya. Oke. Nah, kalau dari Mas Riza gimana Mas Riza? Apakah pas pembuatannya ada satu pesan moral nggak?
Ada, ya, simple sih. Kalau misalnya terima kiriman dari orang yang nggak dikenal, nggak tahu sebenarnya siapa, ya nggak usah dimakan, nggak usah disimpan, buang aja. Walaupun udah Soalnya dibayarin. walaupun udah dibayarin, kita ingat kasus di Bantul belum lama tuh kan dikirimin sate, ternyata ada Hmm. cyanidanya. Kan Hmm. juga jadi kayak, wow, ternyata bisa kayak gitu. Mungkin orang kan udah kesenangan ya dapat makanan, Hmm. ternyata malah berujung maut. Jadi ya, kalau ada yang ngirim sesuatu apapun itu ya harus dipastiin siapa yang ngirim. Kalau memang nggak jelas ya udah buang aja. Oke, Gitu sih. oke, oke, oke. Nah, masuk akal sih, masuk akal. Walaupun dalam arti dalam proses isoman, terus kan banyak yang suka ngirim-ngirimin, ya kita harus tahu kirimnya siapa nih yang ngirim nih. Misalnya tetangga yang mana, segala itu kali Mas Riza ya. Ya, ya, betul betul. Jangan-jangan mantan lagi yang dendam. Waduh, waduh. Oke, oke. Nah, kalau Mas Nabil gimana Mas Nabil? Ada pesan moral gak yang ingin disampaikan di filmnya? Eh, Kalau aku sih, aku juga nggak ada sih mas yang benar-benar dipikirin banget gitu pesan moralnya apa dari awal. Cuman seiring berjalannya waktu ketika proses reading, terus penulisan naskahnya, editing juga pas preview kayak, oh ternyata ini gitu yang mau disampaikan. Ternyata karena di Indonesia sendiri hal yang lumrah gitu ya, ketika ada orang yang meninggal udah maghrib gitu dan dimakaminnya Hmm, hmm. besok harinya gitu atau enggak pas tengah malam meninggal besok paginya gitu. Nah, itu kan udah biasa gitu ya di Indonesia khususnya agama Islam gitu. Nah, menurut Nabil sih perspektif Nabil di film ini eh, untuk kebaikan apa ya yang nganterin dan saudara-saudara yang mau baca doa bareng gitu. Itu kan kalau malam nantinya gelap atau bahaya mungkin ya. Hmm, Nah, hmm. eh jadinya kalaupun pagi pun nggak apa-apa gitu. Jadinya pesannya eh kalau bisa secepatnya gitu dimakamin. Kan itu di alur filmnya dari Hmm. malam terus ke sore lagi gitu. Jadi itu tuh semuanya khayalan gitu. Hmm, hmm, hmm. Karena akhirnya kan pas di mau dikuburkan, akhirnya kan tersenyum ya. Akhirnya itu ya udah memang sudah waktunya ya, Mas ya. Ya. Hmm, hmm. Nah, ini tadi kan Mas Alif bilang, maksudnya ada, oh ini ternyata itu mereka itu ngomong hidup sehat tanpa mie instan. Terus ada juga kan dari Mas Riza, Mas Azam ini, saya ngebuat sesuatu yang cukup menjijikan sehingga kadang-kadang ini membuat beberapa orang itu ilfil terhadap makan mie, istilahnya seperti itu ya. Terus di Mas Nabil juga sempat mie jatuh tuh ya ke apa? Ke itu. Nah, ini apa nggak takut nih diprotes sama brand-brand mie instan nih? Oh kalian nih bikin bikin orang nggak makan mie instan 3 hari kita rugi berapa juta nih, berapa miliar nih? Lihat muntahan gitu kan ada yang tadi itu saya bilang Mas Riza tuh apa nggak enak tuh. Bayangin 3 hari misalnya penonton kalian tuh yang jutaan tuh berhenti makan selama 3 hari aja tuh mie instan. Nggak takut diprotes? Gimana perwakilannya ini siapa nih? Riza, 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 Riza. Kalau di film saya kan bukan mie instan ya, jadi silakan tanya ke yang lain. Oh lepas tangan nih. Wah, gimana ini self defense nih, aduh. Gimana? Gimana? Mas Alif mungkin mau bersuara? Hmm. Atau ada yang Eh, kalau dari film Mi Level Setan sendiri ya, itu pertama kalau semisal ya Mm-mm. imajinasi aja, semisal wah aku nggak terima nih brand mie instan bla bla bla. Sebenarnya tuh di mie level setan tuh bukan bermaksud kayak jauhin mie instan bla bla bla, enggak. Tapi karena kondisi si karakter itu yang sedang pemulihan penyakit atau baru aja sembuh dari suatu virus, itu kan ada baiknya lebih makan makanan yang lebih sehat, entah itu kayak buatan apa ya, homemade atau apa Hmm. gitu sih. Hmm. Dan ya karena faktor kondisi aja sih. Kalau misalnya dia udah sembuh banget ya kamu mau makan mie instan nggak apa-apa. Kan balik lagi kan kalau misalnya kita lagi sakit atau baru aja sembuh, pasti kan sama orang tua kita bakal udah jangan makan yang instan-instan dulu.
makan yang buatan mama atau papa aja gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Ini Lebih gitu aja sih. jawaban diplomatis ya. Kalau Mas Azam gimana Mas Azam? Mas Azam justru malah menyarankan ya. Meningkat, iya. Saya malah meningkatkan penjualan Indomie kan, biar orang banyak yang nyobain snort bumbu Indomie. Enggak deh. Soalnya dulu sempet ada di Twitter gitu, ada yang mention katanya dia tuh pernah nyoba snort bumbu Indomie beneran dan hasilnya dia muntah. jadi nggak direkomendasiin sih sebenarnya. Nggak direkomendasiin ya. Oke. Jangan. Nah, Mas Nabil ada yang pengen di ini? Mungkin karena ya sering orang-orang jatuh gitu mie-nya. Jadi ya Nabil mencoba itu. Terus mungkin nggak takut di ini sama mie karena ya Indomie nggak ada yang ngasih sponsor ya boleh. Depannya. Bener. Ya, semoga nanti ke depannya disponsorin ya. Nah, kalau yang jatuh itu yang paling sering itu yang paling nyesek itu telur sih, Mas. Udah direbus, pas kita mau itu jatuh telurnya. Oke. Nah, di dalam pas proses syuting nih, kalian ada yang mengalami pengalaman unik gak? Atau malah pengalaman horor atau pengalaman ya kru-krunya sampai istilahnya gimana? Istilahnya, oh ini kok sampai gua harus kayang segala macam, belakangan kayak Mas Azam mie-nya ditaruh sini, terus Mas Riza juga yang kayak muntahan ini kemutahannya atau Mas Alif yang potong lidah, atau Mas Nabil yang harus jadi kakaknya ditaliin itu ada atau ada ini gak? Pengalaman-pengalaman unik nih dari kalian nih. Siapa nih? Mas Alif dulu ya. Pengalaman unik, pengalaman serem nggak ada, tapi unik ada. Pertama, fun fact aja, talent utamaku yaitu yang si cewek itu sebenarnya dia nggak boleh makan pedes, nggak boleh sebenarnya. Tapi karena waktu itu waktunya mepet juga. Dan alhamdulillah juga dia itu orangnya kalau bahasa Jawa itu tatak itu kayak nekat gitu. Dan dia pengen nyoba-nyoba hal yang baru dan keluar dari comfort zone-nya dia, dan akhirnya dia nyoba, dan kita selaku kru juga kayak muter otak juga gimana bahwasannya dia bisa deliver rasa pedas, ekspresi pedas tanpa memakan bubuk cabai yang terlalu berlebihan, itu sih. Terus yang lidah palsu kan dari lidah sintetis ya, karet gitu. Itu kan kalau lidah dipasang ke lidah kita, ke dalam mulut, itu kan dekat sama hidung. Kan baunya tajam banget kan, bau karet gitu kan. Dia talonku tuh bolak-balik kayak mau mual-mual gitu kan. Dan untungnya balik lagi karena dia wanita perempuan yang strong dan pengen nyoba hal-hal baru, keluar dari comfort zone, akhirnya semuanya jalan dengan lancar sih. Jadi aku di podcast ini aku mau nyampein appreciate banget buat seluruh kru dan talent, terutama talent di film Mi Level Setan. You are doing a good job, dan itu aja sih kayaknya untuk pengalaman unik-uniknya itu sih. Mantap. Nah, kalau Mas Azam gimana Mas Azam? Ada peristiwa unik gak, pengalaman unik? Sebenarnya aku hampir sama kayak Alif sih, karena talentku ceweknya itu dia di real life sangat polos dan sweet dan baik hati gitu. Terus pas di filmku dia mesti kayak teriak-teriak kan, terus dia kayak orang gila gitu. Dan ini kayak pertama kali buat dia gitu loh. Dan aku seneng kayak dia sangat totalitas di filmku gitu. Jadi shout out buat Via, dan jadi pocong. Yang jadi pocong itu namanya Gali. Gali ini tuh kayak dia calon kritikus gede lah gitu di Twitter. Dia cukup well known gitu. Dan dia sempat berikrar katanya dia mau jadi pocong demi sinema. Ada kayak bagus lah. Terima kasih Gali gitu. Ada itu sih sebenarnya kayak tantangannya adalah kayak berusaha untuk kayak bikin dua orang ini yang nggak pernah sebelumnya kayak dapat peran-peran kayak gini gitu, keluar dari comfort zone-nya buat nyobain peran-peran yang ekstrim kayak gini sih. Itu sih tantangannya. Tapi so far syutingnya sangat fun karena kita cuma 5 orang total di set, dan syutingnya tuh kayak piknik, banyakan tawanya gitu ketimbang syutingnya kayaknya. Yang paling pas di ujung-ujung sih, pas di penghujung hari,
kayak kita mesti kejar-kejaran karena pemilik rumah udah mau pulang. Jadi kayak buru-buru. Jadi kalau misalnya nonton filmnya lagi, ada kan tuh kayak New Green Tea bocor ya di background, lupa di take out karena kita buru-buru. Gitu-gitu sih. Tapi selebihnya syutingnya sangat fun gitu. Itu mie yang di dalam mulut pocong di take berapa kali tuh? Berapa ya? Kita pokoknya habis 4 bungkus mie aja. 4 bungkus mie. Oh, sama ini. Kita kan ada bungkus mie terakhir gitu. Itu kan buat adegan yang ngikat kunci, ngikat kaki. Itu ternyata karena mie udah didimin lama, jadi ngembang gitu, dan akhirnya nggak kuat ngikatnya. Jadi tepat diikat, putus gitu. Akhirnya kita mesti masak lagi. Itu mie gitu. beneran tuh? Iya. Saya kira karet. Saya kira itu. Enggak, itu mie beneran. Saya kira itu dibikin tuh. Oh bukan, mie beneran. Mie beneran. Nah, jadi mie beneran diikat panjang-panjang, diikat buat kaki. Nah, terus abis syuting dimakan nggak? Kamu enggak sih. Langsung dibuang sih. Oh, saya kira mubasir. Enggak, soalnya enggak semua orang segeser Karumi sih di filmnya. Oke, ini oke, menarik. Saya kira itu karet tuh. Oke, baik. Oke, keren. Ternyata mie. Wah, nanti boleh coba nih buat ngikat apaan gitu ya. Coba, Mas. Buat tali gantungan baju gitu ya. Boleh. Oh, pakai mie burung dara, Mas. Mie burung dara ya, lebih keras ya. Oke. Lebih keras. Nah, kalau Mas Riza gimana nih? Kayaknya nih seru juga nih kayak syutingnya nih. Menyiksa. Ya, aku sebutkan beberapa ya. Yang pertama, yang make up dia takut badut tapi dia make upin badut. Yang kedua, setting rumah yang pertama kali dia buka pintu itu sebenarnya ruang pemandian mayat, ruang pemandian jenazah. Serius, cuma karena itu pintu depannya bagus, jadi aku pakai buat syuting rumah. Karena pintu yang di sini jelek, jadi aku syuting di situ. Ya ampun. Si talentnya tidak penakut ya, jadi bahagia. Yang ketiga, talentnya sendiri sebenarnya kuat ya buat permuntahan. Talent yang muntah, talent yang badut, yang bikin muntahannya, kameramennya itu pada tumbang semua. Bahkan yang di adegan terakhir waktu di giniin itu kameranya goyang. Itu sebenarnya bukan sengaja digoyang, tapi kameramennya yang mental. Kameranya buang muka. Iya, untung aku pasti di sebelahnya kameramennya buat jagain biar gambarnya tetap masih stay di tempatnya. Dan untung masih aman gambarnya. Gitu sih. Apa lagi ya? Ambil berapa take tuh? Satu lagi. Kenapa? Ambil berapa take tuh yang pas masukin ke mulut? Sekali-sekali doang sih, yang sekali dari sini, sekali dari sisi satunya. Oke. Mungkin yang waktu ada air yang muncrat itu yang berkali-kali sih. Berkali-kali. Cuma ada satu hal kan, si badutnya sempat nyemplung ke dalam air kan, basah. Nah, pikirku kalau misal di saat itu basah, nanti di yang tempat lain nggak basah kan jadi nggak continuity ya. Yaudah aku kalian bikin si badutnya basah aja dan basah kuyup yang benar-benar netes-netes gitu. Jadi ya itu bayangkan selama syuting 6 jam, 7 jam, dia dalam kondisi basah kuyup, dan ternyata di kamera nggak kelihatan basah. Iya, emang nggak kelihatan sih, Mas. Terus aku kayak, thank you ya. Aku berterima kasih pada talentku yang luar biasa ya, walaupun akhirnya dedikasinya tidak kelihatan di kamera, tapi ya. Itu. Padahal sih behind the scene sih abis itu dikerokin, Mas ya. Oh, udah bawa perbekalan tolak angin yang banyak gitu. Wah, ini juga endorse lagi nih tolak angin ya. Oke. Karena syutingnya memang malam-malam juga sih waktu itu, dari jam 8 sampai jam 1 atau jam 2. Oke, di kamar mayat ya. Penyucian mayat. Aduh. Benar-benar. Cuma yang di pintunya doang, sisanya di kamar mandi biasa. Oke, nah Mas Nabil gimana, Nabil? Ada ini gak cerita-cerita seru nih? Kalau dari film berfilm sendiri, paling kita syuting 80% siang, yang aslinya itu kita syuting siang, 20% lagi malam gitu. Jadi karena banyak di dalam ruangan, kita nyoba main lighting aja gitu, jadi meminimalisir syuting malam karena aktor-aktornya banyak gitu kan, talentnya, jadi kasihan kalau kita syuting malam-malam. Ada yang udah ibu-ibu juga gitu, jadi
aslinya dia itu pendiam banget, ngomong pun jarang banget gitu ketika syuting. Jadi emang benar-benar ternyata cocok, ya udahlah gitu, karena Ternyata cocok jadi mayat. talentnya gitu, perannya nggak terlalu banyak dialog dan ya. Kalau Oke. pengalaman seram sih nggak ada ya. Nggak ada pengalaman serem ya. Oke. Jadi semuanya ini pada intinya ini semuanya benar-benar totalitas nih, dari aktor ya, dari make up-nya segala macam itu benar-benar mendukung kalian secara penuh nih. Nah, sekarang saya mau nanya nih, bila kalau kalian karya kalian nih yang ini nih diwakili dengan rasa mie instan yang ada, kalian menggambarkan masing-masing dari kalian itu menggambarkan karya kalian ini sebagai rasa apa dan kenapa? Ayo, Mas Alif. Waduh. Ini boleh Apa nih, ya? kayaknya boleh, cakep sih. Kayaknya mantap nih. Bisa. Waduh, apa ya? Apa ya? Paling gitu sih. Aku apa ya? Antara lemonilo pedes Korea dan mie sedapnya pedes Koreanya Siwon. Itu Waduh. sih. Cakep. Boleh. Waduh. Cakep. Kenapa nih? Itu adalah salah satu mie yang terjangkau dan pedes. Jadi kan kalau misalnya samyang kan itu udah eksklusif banget kan. Lebih mahal berkali-kali lipat. Dan pedesnya sama, ya 11-12 sebenarnya pedesnya samyang sama pedesnya mie lemonilo sama si mie sedap pedes Korea itu. Jadi pedesnya mewakili, murahnya dari mie sedap sama lemonilo dibanding samyang mewakili karena film saya murah, Bapak, mohon maaf. Murah karena saking murahnya nggak ada budget gitu sih. Gitu. Oke. Jadi istilahnya murah tapi meriah dibandingkan maksudnya ada yang samyangnya itu. Oke, mantap. Nah, Mas Azam nih kayak udah nggak sabar nih ingin menjawab nih. Ayo, Mas Azam. Apa nih? Mie sedap apa nih? Atau mie yang lain boleh? Merek yang lain. Benar. Aku kayaknya film mie-nya ini Indomie Salted Egg. Soalnya itu tipikal Indomie yang love or hate gitu loh. Kalau suka, kalau benci banget. Itu kan emang film-film seperti itu ya. Terus Indomie itu kan rasanya emang kayak distinct dan aneh ya. Baunya juga, sumpah aku tuh deskripsiin bau Indomie Salted Egg itu kayak bau apotek. Entah kenapa. Nggak tahu, baunya kayak bau obat aja. Kayak bau obat, betul. Kayak, iya mas ya? Bener kan ya? Ya kan bau obat, bau kokain. Ya, wah itu saya nggak tahu. Saya kira obat Panadol loh, bukan kokain loh. Iya, tapi kan obat-obatan, Iya. drugs, kokain, kalau nyerempet bisa lah gitu, nyerempet. Iya, aku kayak Indomie Salted Egg. Oke. Sekarang udah nggak ada ya. Jadi apa? Iya, udah nggak ada. Jadi mahal dong, Cie. Aku suka sih, tapi aku suka banget tapi itu mie. Walaupun banyak banget yang nggak suka. Temanku banyak banget yang nggak suka. Jadi aku suka banget mie-nya. Oke, menarik. Saya hampir lupa ada Indomie tersebut. Oke, menarik. Nah, Mas Riza gimana, Mas Riza? Kalau aku kayaknya makan pop mie tapi di kapal. Makan pop mie di kapal. Kapal apa nih? Kapal Cakep, boleh. Habis makan mie terus mual. Mabuk laut. Jadi muntah di laut. Oh, karena mabuk laut. Oke. Karena mabuk laut. Oke. Kan biasanya di kapal di dermaga jual pop mie kan. Iya. Lagi enak-enak itu nggak taunya mabuk laut ya, jadi muntah. Iya. Oke, kalau Mas Nabil gimana, Mas Nabil? Mungkin di tek-tek yang dibeliin sama ibu gitu, jadinya akan membekas ke anaknya. Maaf Mas Nabil, tolong didekatkan. Oke, baik. Mungkin mie tek-tek yang dibeliin sama ibunya ya, mungkin karena mie tek-tek sering ngelewat rumah dan ketika dibelikan sama ibu pasti membekas di. Boleh. Oke, mie tek-tek juga ternyata itu pakai Indomie juga sih, ada beberapa sih ya kalau kita lihat ya. Boleh masuk. Nah, ini sebenarnya sih ada dua pertanyaan terakhir nih, tapi sebelum ini kita mau istilahnya pertanyaan yang senang-senang aja nih. Nah, untuk Mas Alif dulu nih, kata Mas Alif, waduh gue lagi nih. Nah, lebih suka mana, mie instan apa spaghetti? Kenapa? Gimana kalau mie instan Rasa spaghetti?
Indomie yang spaghetti kan ada tuh. Ada Bolognese migeti. kan? Ada. Wah, Tapi pinter kalau misalnya nih. kalau disuruh milih antara mie instan sama spaghetti, kayaknya mie instan deh ya. Soalnya kan Kenapa? kayak mie instan tuh bumbunya itu udah nggak ada yang bisa ngalahin sih. Walaupun mau spaghetti restoran bintang berapapun, kalau misalnya dicium dari jauh itu aroma bubuk, apalagi Indomie itu subhanallah sekali. Puji Tuhan sekali. Betul betul. Saya pun kalau waktu itu sempat di luar negeri berapa lama tuh bawa Indomie sekali masak itu semuanya satu kosan itu pada datang minta Bener karena kan? TOP lagi Gitu. BGT. Nah, Mas Azam, mie instan kuah atau goreng? Kenapa? Goreng lah mas. Kenapa Goreng ya? sih. Karena kuah pakai itu pocong. Bener pocong. Apa ya? Soalnya dari dulu tuh apa ya deketnya sama mie goreng. Karena dulu tuh waktu kecil ada kan waktu kecil kayak ada istilahnya kayak masa-masanya kayak latihan puasa gitu kan. Puasanya cuma setengah hari. Nah, ada bisa dimasakinnya mie goreng gitu loh. Ada lebih Oke. kebiasa sama makan mie goreng gitu. Padahal mie goreng juga direbus ya, bukan goreng asli ya. Oh, tapi ada kan mas ya sekarang tren itu loh, yang mie-nya kayak yang balok mie itu digoreng, bener digoreng kayak minyak gitu. Ada mas sekarang. Ada ya sekarang ya? Tapi belum Oke. pernah nyoba sih. Oke. Mas Riza, mie instan Indonesia apa mie instan Korea? Nah, tadi kan Mas Aduh. Alif kan dia sempat ngomong tuh tadi ini, tapi ini pertanyaan buat Mas Riza. Jelas Indonesia karena saya tidak makan pedas sama sekali. Oke, karena Sangat tidak makan mudah. pedas. Nyerah. Nah, terakhir Mas Nabil nih. Dari level 1 sampai level 5 tingkat kepedasan Mas Nabil sepedas apa? Tahannya. Sih level 3 mungkin ya karena ya nggak terlalu suka pedas juga sih. Oke, jadi masih yang level 3. Jadi Samyang juga nggak makan Mas ya? Karena Jarang sih, ya. jarang. Oke, nah sekarang, tadi udah senang-senang, sekarang kita masuk lagi nih ke pertanyaan berikutnya nih. Misalnya nih, kalau kalian dikasih budget dan lingkup seluas-luasnya mau bikin film genre apa atau film seperti apa dan memakai aktor atau aktris utama siapa nih, Mas Alif? Oke. Waduh, ini kayaknya pengennya dreams come true banget sih. Pengennya, misalnya budget banyak, link banyak juga, pengennya siapa? Pertama kayak aktor aktris dulu kali ya. Aku pengennya harus ada Julie Estelle, Sharifah Danis. Aku suka sama aktris-aktris sih daripada aktor. Jadi aku kebanyakan kalau misalnya ditanya pemain film siapa favorit, pasti aku bakal ngasih list Aktris. cewek-cewek semua. Julie Estelle, Sharifah Danis itu udah paling utama sih. Oke. Terus kalau misalnya horor kayak gimana, horornya aku pengennya kayak lebih horor fantasi karena aku pribadi itu aku appreciate banget sama kayak Del Toro dan Rizal Mantovani. Mereka tuh ngebuat creature setiap film horornya itu gila-gilaan. Makanya kalau misal Alif insya Allah punya budget gede atau gimana-gimana, Alif bakal itu sih nge-create creatures-nya, desain creatures-nya di film horor itu. Jadi lebih fokus ke makhluk desainnya aja. Itu sih. Oke. Jadi istilahnya horor fantasi di mana banyak makhluk-makhluknya ya, entah itu pakai CGI ataupun yang manual biasa make up ya, seperti itu ya. Nah, Mas Azam, gimana Mas Azam? Budget nggak masalah, terserah. Nah, Budget nggak masalah. Aku yang pasti aku bakal kayak tetap keep circle keep jumlah krunya minim. Karena aku semacam kayak punya social anxiety gitu loh. Aku nggak bisa terlalu banyak orang gitu. Jadi aku yang pasti walaupun budgetnya mau gede gimana pun, krunya tetap dikit ya. Gitu. Biar ini. Kalau disuruh mau bikin film apa, pastinya horor absurd yang aku sering bikin juga karena emang ini kan emang sesuatu yang kayak passionku gitu loh di situ gitu. Jadi kayak pastinya masih stick di subgenre yang aku suka. Terus kalau talent aku dari dulu tuh pengen banget ngajakin Titin Karisma. Oke, Itu penyanyi aku nobatkan sebagai Beyonce-nya Dangdut Pantura. Karena Mas mesti lihat, Mas YouTube coba cari udah Karisma, lihat Mas. Waktu itu Mas shout Mas ya. Gimana sih? Aku kalau bisa dapat bisa kerja bareng sama Mbak Titin, aku kayak seneng banget sih. Kayak sama beliau dream project bareng-barengnya gitu.
Oke, oke. Nah, kalau Mas Riza gimana Mas Riza? Mau bikin tetap horor atau cinta-cintaan drama atau gimana? Ya, kalau aku justru malah bukan horor ya kan, karena budgetnya besar. Aku dari dulu juga pengen banget bikin musikal. Musikal. Oke, menarik, menarik. Ya, Kenapa musikal nggak horor semacam, musikal? waduh, wah tidak ada di otakku horor musikal. Tapi mungkin bisa jadi challenging juga ya horor musikal. Hmm. eh Semacam Greatest Showman lah. Oke, oke, oke. Menarik, Semacam menarik. Greatest Showman, tapi ceritanya tentang marching band. Hmm. Karena masa kecilku juga ini ya ikutan marching band dan masih masih terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Kalau aktornya nih ya, aktor yang mau diajak tuh ada 4. Waduh, mantap, Ada, mantap. jadi ini pertarungan antar dua pelatih gitu, dua tim ceritanya. Ada Oka Antara sama Luna Maya. Nanti yang jadi anaknya, maksudnya anak didiknya Arbani Yazid sama Tisa Bian. Oke, jadi mereka ini saling bertarung ya. Ya, terus nanti treatmentnya ya kayak Greatest Showman, macam-macam film-film India gitu lah. Dikit-dikit nyanyi, joget-joget segambreng orang gitu. Wah, cerita. Oke, oke. Ini mumpung ada West Side Story ya, nanti bentar lagi ya. Jadi ini musikal nih, harus dinaikin lagi ya. Nah, kalau Mas Nabil gimana Mas Nabil? Kalau aku sih, kalau bisa dikasih gitu ya, amin depannya bisa bikin film yang big budget seperti itu, mungkin mau nyoba horror survival mungkin, atau kayak film-filmnya Cabin in the Woods Drew Goddard gitu, yang mainin banyak sekali hantu gitu dengan di satu rumah aja gitu. Nah, kalau aktor sih pengennya Mas Epy Kusnandar ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Epy Kusnandar itu keren banget gitu, dari mulai pertama tuh Nabil nonton di VHS-nya Mas Timo gitu ya. Keren banget gitu. Bisa jadi orang baik-baik, bisa jadi orang psycho ya, psikopat ya. Mantap, mantap. Oke, nah ini sebelum kita tutup nih, tolong katakan alasan mengapa para sobat BB69 harus nonton film kalian ini. Nah, Mas Alif. Oke, singkat aja, karena film pandemi itu unik dan film pandemi itu adalah film omnibus horror Indonesia yang bisa ditonton gratis di YouTube, dan film omnibus horror Indonesia tuh terutama film pendek itu masih dikit. Jadi ini adalah project untuk membuka luas filmmaker-filmmaker muda, terutama yang indie, untuk bekerja sama walaupun terhalang oleh daerah atau gimana-gimana. Bisa loh kita nyiptain kolaborasi kayak gini, dan akhirnya alhamdulillah disambut positif. Jadi kenapa harus nonton? Karena ini unik dan jarang ada gitu. Oke. Mas Azam? Ya, sudah diwakili oleh Alif. Karena benar apa ya, soalnya bayangin ini kita ada 4 filmmaker dan 4 kepala yang berbeda dengan 4 horor yang beda juga gitu, subgenrenya. Kayak Alif kan ke body horror, terus aku lebih ke trash horror, terus Nabil atmospheric horror, Bang Riza itu gross out horror kan. Jadi buatku ini 4 film yang mesti ditonton secara barengan, karena ini jarang kan gitu loh ada film omnibus horror yang benang merahnya aja sesuatu yang kayak sangat dekat dengan masyarakat gitu loh, mie instan, pandemi gitu. Jadi buatku ya kalian mesti nonton sih biar tahu bahwa banyak banget subgenre horor yang unik dan digarap oleh para filmmaker yang muda-muda dan keren-keren soal saya. Oke, Mas Azam nih, waktu itu di pembicaraan kita yang kedua atau ketiga nih, saya udah ngomong, Mas Azam, musikal horor ya, saya pesen ya. Nah, sampai sekarang nih belum nih. Siap. Kayak pembicaraan kedua deh kayak gitu tuh. Berarti kalau misalnya musikal horor berarti mesti ada Mbak Titin. Nah, ayo, semangat. Ya, siap. Nah, Mas Riza gimana Mas Riza? Mengapa kita harus menonton film ini? Oke, mungkin karena saya juga seorang dosen yang punya banyak mahasiswa yang suka mengeluh ya. Aku rasa pandemi ini bisa jadi contoh yang sangat bagus buat filmmaker muda, baik yang mungkin masih SMK atau yang kuliah,
bahwa kami bisa tetap produktif dalam masa pandemi, bisa syuting dengan kondisi yang minim dan memanfaatkan apa yang kita punya di sekeliling kita. Jadi buat aku hadirnya pandemi ini bisa jadi uh, Inspirasi. opsi lah untuk menginspirasi teman-teman, untuk menjadi referensi juga, untuk menjadi memperkaya tontonan lah. Oke, mantap, mantap. Nah, Mas Nabil, kenapa nih kita harus nonton? Oke, aku setuju dengan semua kalian guys. Mungkin karena kita semua lagi mengalami hal yang sama, pandemi, dan kita di rumah aja, dan ini gratis gitu ya, film pendek omnibus di YouTube gitu, dan sangat dekat banget dengan kita gitu temanya, dan horor gitu, banyak disukai sama orang Indonesia gitu tentunya. Nah, jadi harus banget nonton film omnibus pandemi ini karena insya Allah bakal seru ke depannya lagi, insya Allah gitu, bakal ada lagi. Oke. Kita berharap nih walaupun pandemi kita berharap pandemi akan cepat selesai. Tapi di satu sisi kita berharap nih film pandemi ini akan tetap terus sequel-sequelnya ibarat kata VHS 1, 2, 3, 1994 segala macam ya. Amin. Dan mungkin malah bertambah dari 4 orang jadi 6 orang jadi 8 orang ya siapa tahu dalam arti atau bahkan nanti mengundang filmmaker indie dari Singapura, Malaysia yang sama-sama mungkin budaya hampir sama kan dicampur aduk Asia. Nah itu sih saya berharap tuh itu tercapai sih. Oke. Sekali lagi nih terima kasih nih Mas Alif, Mas Azam, Mas Riza, Mas Nabil untuk ngobrol-ngobrol film pandemi yang benar-benar seru dan benar-benar menghibur, punya cita rasa yang masing-masing benar-benar mencolok seperti itu. Oke, terima kasih banget dan see you. See you, Mas. Terima kasih, sukses Bye-bye. semuanya, Terima sehat-sehat kasih. selalu.